أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد. Alhamdulillah, kita sampaikan pujian serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ini ibu-ibunya kesempitan nggak? Boleh maju lagi kalau kesempitan? Ya, cukup? Cukup ya? Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ayat puasa itu, redaksinya adalah redaksi seruan dan panggilan. Menggunakan harfun nida, yaitu huruf untuk memanggil. Kalimatnya adalah ya ayyuha. Dalam ilmu balaghah tentu ada beberapa huruf yang bisa digunakan untuk memanggil. Bisa ya ayyuha, bisa a, dan seterusnya. Dan konsekuensi dari huruf panggilan adalah yastalzimul maji, yastalzimul ityan, yastalzimul hudur. Namanya dipanggil, konsekuensinya adalah datang dan hadir. Artinya, kalau yang namanya memanggil, berarti apakah semua akan dipanggil? Tidak. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan. Doanya disampaikan kepada bulan, salah satu di antara 12 bulan yang milik Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya di sisi Allah dan kepemilikan Allah lah 12 bulan itu. Berarti bulan itu ketika milik Allah, berarti sahibnya siapa? Allah. Bulannya tidak akan pernah berubah. Dari dulu Ramadan ya Ramadan. Tapi yang datang dan pergi berubah-ubah. Yang tahun lalu tidak datang kepada Ramadan, tahun ini bisa jadi datang kepada Ramadan. Kenapa saya gunakan redaksi datang kepada Ramadan? Nanti akan saya jelaskan.
Yang kemarin, sebulan yang lalu, alhamdulillah baru kita syahadatkan seorang mu'allaf perempuan Chinese Buddha, umur 40 tahun. Insyaallah tahun ini beliau datang ke Ramadan. Yang tahun lalu datang ke Ramadan, tahun ini belum tentu datang ke Ramadan. Bisa jadi meninggal, bisa jadi murtad, dan lain sebagainya. Ramadannya tetap, pemilik Ramadannya Allah tetap. Karena Ramadan milik Allah, Allah sebagai sahibnya. Yang datang dan pergi tentu berganti-ganti. Kalau saya boleh menganalogikan Ramadan seperti bait rumah, maka sahibul baitnya siapa? Allah. Kita punya rumah kita nggak ganti-ganti, itu saja sudah. Bangunannya nggak berubah, nggak bergeser dan seterusnya. Tapi yang keluar masuk rumah kita itu ganti-ganti. Kadang Pak D kita, mungkin orang tua kita, mungkin mertua, dia pergi lagi. Datang lagi ipar kita, dia pergi lagi. Datang ponakan kita, dia pergi lagi. Datang dan pergi. Selama ini mindsetnya adalah tarhib, kita yang menyambut Ramadan. Betul? Seolah-olah Ramadan yang datang kepada kita. Saya ingin mengajak kita merubah mindset ini. Bahwa sebenarnya seandainya mindset kita masih konsep tarhibnya adalah menyambut Ramadan sang tamu agung, maka biasanya penyikapannya adalah penyiapan tentang penyambutan. Penyikapannya adalah tentang penyambutan dengan sukacita, penyambutan dengan kelapangan, penyambutan dengan riang gembira, kan gitu. Bahkan bersih-bersih rumah, ya, sikat-sikat kamar mandi, pasang-pasang poster, gantung-gantungin pita, selamat datang Ramadan, pakai pawai segala macam. Tamu agung mau datang, kita tuan rumah. Namanya tamu datang, kalau kita tuan rumah mah bebas Bu, mau melakukan apa aja di rumah. Tamu cuma datang aja kita sambut, kita taruh di ruang tamu, selesai. Masuk ke rumah main handphone lagi kita. Kita pulang lagi ke dapur, balik ke kamar, mau ngapain terserah kita, itu rumah-rumah kita. Ya. Akhirnya apa? Sibuk dalam prosesi penyambutan saja. Tapi karena kita merasa Ramadan kita adalah sang pemilik rumahnya, kita sahibnya, ya udah, tamu udah datang nggak apa-apa sudah. Hari pertama masih heboh penyambutan ya, masih rame. Tamu agung nih baru datang nih. Baca Quran sehari masih bisa 3 juz. Ya, taraweh masih full kan? Ya. Salat syuruk masih banyak. Ya. Tapi mulai ke sana, ini tamu udah mau mulai pamit nih, kan gitu bahasanya jadinya. Tamu mulai mau pamit nih. Ya udah. Akhirnya apa? Sekedarnya. Yang awalnya pakai baju bagus, tamu mau pamit pakai sarung aja dah, kan gitu kira-kira. Ya udah lama ini tamu di rumah. Apa aja kita pakai baju bagus terus Pak di rumah nyambut tamu? Enggak kan? Kadang sarungan juga kita gini. Kadang oblongan juga kita. Sudah beda meresponnya antara di awal dengan di akhir. Kenapa? Jangan-jangan karena mindset kita memposisikan Ramadan sebagai tamu, yang fatalnya kitalah sang pemiliknya. Ramadan datang kepada kita, itu terserah saya. Tadi kita rubah. Tanda tanya besar. Siapa tamunya sebenarnya? Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat. Ayat puasa itu dimulai dengan harfun nida, kalimat undangan. Allah panggil puasa Ramadan rukun Islam, tapi tidak pernah Allah manggil ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang Islam, enggak pernah.
Tapi apakah kemudian semua orang akan datang kepada Ramadan? Bisa. Karena semua orang juga berhak untuk datang ke rumah kita, Bu. Tapi apakah semua orang yang datang ke rumah kita adalah tamu kita, Pak? Hah? Bukan. Semua orang yang datang ke bulan Ramadan nanti, dia masuk ke bulan Ramadan, apakah semuanya tamunya Allah? Bukan. Karena ada orang yang datang ke rumah kita, nggak pernah kita undang. Jam 2 malam. Nggak lewat pintu depan. Nyongkel jendela. Pulang-pulang dia bawa TV. Siapa dia? Maka akan banyak maling pada bulan Ramadan. Maling amal soleh. Dia cari yang bisa dia jual. Wah, TV lumayan mahal nih, saya ambil dah. Tapi bukan sebagai tamu masalahnya. Sampai mas sampai, tapi bukan tamu. Boro-boro dipersilakan masuk, dia cari pintu yang lain. Nggak ada istilahnya tamu atau yang datang ke rumah kita bukan tamu, tapi dipersilahkan masuk, dipersilahkan duduk, dipersilahkan menikmati hidangan. Orang bukan tamu saya kok. Nggak ada maling yang disambut kan? Nggak ada. Nggak ada maling yang dipersilahkan masuk, dipersilahkan duduk, dipersilahkan menikmati santapan makanan yang sudah disediakan, itu nggak ada. Ada orang yang datang ke rumah kita, Pak, nggak kita undang, tapi karena kesian, datang dia ngamen, suaranya bagus lagi, udahlah, saya suruh masuk dah. Aus Pak, Bang, aus, minum dulu, minum. Masuk kita, silakan masuk Pak, silakan masuk Bang. Kita nggak ada persiapan, kita nggak ada untuk menyambut dia, dia bukan tamu kita persilakan masuk, bisa. Pak RT datang ke rumah kita kan, nggak pernah kita undang kan? Nggak pernah. Nagih iuran. Ada yang pernah ngundang Pak RT, tolong ke rumah saya, tagih iuran saya? Nggak ada kan? Datang nggak dia ke rumah kita? Datang. Sampai nggak? Sampai. Wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaiin saya. Sampai mah insya Allah dah umur kita, asal punya umur, syaratnya sampai, insya Allah sampai. Tapi apakah sampai kita sebagai tamu Allah? Ini pertanyaan besar. Pak RT ke rumah kita datang, mampir Pak RT, masuk. Dipersilakan masuk sama kita. Karena nggak pernah kita undang, kita nggak ada persiapan, Pak. Duduk Pak RT, duduk dia. Ngeluarin kasnya, buku kas RT, dia tulis, dia kita tanda tangan, kita bayar uang kas RT-nya. Pak RT, mohon maaf ini, Pak RT kagak bilang-bilang sama saya sih. Ini tehnya, gula saya lagi habis ini. Ya, disuguhin tehnya teh pahit. Akhirnya apa? Teh doang kan kurang afdol, Bu. Cari ke belakang, ada biskuit kongguan, isinya opak doang, ya udah nggak apa-apa lah. Ya. Kita ambil itu kalengnya, kita suguhkan ke Pak RT. Apa kata kita? Mohon maaf Pak RT ya, seadanya aja. Nanti ada nggak orang yang Ramadannya seadanya aja? Banyak. Baca Quran seadanya aja, tarawih seadanya aja, Qiyamul Lail seadanya aja, infak seadanya, ya. Kemudian apa lagi? Ngasih makan orang berbuka puasa seadanya. Ya puasanya seadanya. Karena Allah nggak bilang selamat menikmati masalahnya. Tapi lihat orang yang menjadi tamu kita udah siapin semua untuk menyambut dia. Bapak Ibu, pokoknya saya undang. Jangan lupa hari Ahad besok datang ke rumah saya ada hajatan. Masya Allah. Dari mulai depan pintu saya sudah nyambut. Bapak Ibu silakan masuk, silakan masuk. Dibukain pintu, silakan masuk. Setelah masuk apa? Silakan duduk. Setelah duduk bagaimana? Silakan makan, silakan minum, silakan disantap. Saya bukain satu persatu minumannya, saya tuangin satu persatu, saya bukain semua toplesnya, dan kaleng kongguannya dipastikan biskuit beneran. Itu kalau saya ngundang. Dan benar-benar Bapak Ibu tamu. Kenapa? Saya sudah mempersiapkan semua untuk mengistimewakan tamu saya yang saya muliakan. Maka ada 3 kategori saya ingin mengatakan, sampai insya Allah sampai. Tapi ada yang menjadi maling di bulan Ramadan.
Ada yang cuma mendapatkan seadanya saja di bulan Ramadan, tapi ada yang bisa menikmati bulan Ramadan. Karena Allah yang mempersilahkan, selamat menikmati. Ya, tarawihnya nikmat. Nggak pernah ada dalam pikirannya itu cari imam yang tarawihnya cepat tuh nggak ada. Nggak pernah dalam konsideran kehidupannya yang namanya tarawih imam favorit adalah imam yang tarawihnya 15 menit, itu nggak ada dalam pikirannya. Nggak bisa Bu menikmati tarawih 15 menit itu nggak bisa, nggak akan bisa. Apa yang mau kita nikmati? Nggak ada istilahnya baca Quran tuh pakai target 1 kali khatam. Nggak ada nikmat-nikmatnya. Baca Quran ngaji saja. Ada kesempatan dan kita selalu mencari waktu untuk kesempatan baca Qurannya. Terus, nggak hitung hari ini udah berapa juz, nggak hitung hari ini udah berapa juz, kurangnya berapa juz, ngutangnya berapa juz. Ya. Karena dia sedang menikmati proses. Menikmati sebagai seorang tamu. Ada nggak orang tamu, Pak? Bu, seorang tamu yang dimuliakan, diundang. Dia punya target, pokoknya pulang dari sini saya bungkus 1 kotak nasi itu. Ada nggak? Ada. Apakah tamu punya target begitu? Nggak ada. Pokoknya asal ada buah sisa, saya masukin tas saya. Nggak ada. Target kita apa? Datang, nikmati, hadir di situ, hadirkan pikiran kita, hati kita, fisik kita, jasad kita, lisan kita, ngobrol, handphone simpan, nikmat kita semua prosesnya. Bahkan kadang-kadang nggak kerasa waktu sudah berlalu saking menikmatinya. Apa kata para ulama? Kenapa sih kalau dalam berbuat maksiat itu kerasanya cepet banget waktunya berlalu, tapi kalau berbuat ketaatan kok kerasanya lama banget sih? Ngaji 1 jam aja pegelnya bukan main, nggak menikmati. Tapi kalau misalnya main game, buka handphone 1 jam kayaknya cepet banget habis waktunya. Apa masalahnya kata para ulama? Masalahnya di menikmati atau tidak. Orang kalau enjoy terhadap sesuatu, itu waktu nggak akan kerasa. Tiba-tiba udah 10 malam terakhir aja nih, kan gitu. Karena menikmati itu. Mungkin nggak orang menikmati baca Quran, Pak? Ketika kita ngelihat, ketika dia baca Quran itu terlalu banyak adegan senamnya gitu. Tahu gak adegan senam? Pijit-pijit sana, pijit-pijit sini, gerak sana, gerak sini. Awal kali ngaji masih berdiri tegak, masih duduk begini tegak. Lewat 1 halaman, mulai selonjor kaki kanan 1. Halaman kedua, selonjor kaki kiri 1. Halaman ketiga, selonjor dua-duanya. Halaman keempat, mulai nyari tiang senderan. Halaman kelima, udah mulai cari bantal rebahan. Quran di atas, begitu kan? Halaman ke-6, Al-Qurannya jatuh ketidurannya. Orang kalau menikmati bagaimana seperti Utsman bin Affan. Dalam salatnya, beliau ditusuk, darah mengalir, mengucur. Beliau diam saja. Nggak ada bergeming sama sekali. Ya, kata Amr bin Dinar, saya tidak pernah melihat ada orang salatnya sebagus salatnya Abdullah bin Zubair. Ma ra'aitu ahadan musalliyan ahsana salatan illa min Abdullah bin Zubair. Kenapa? Karena beliau pernah fasalla fil hajar. Beliau pernah salat di Hajar Aswad. Ya, fa asaba al-manjaniq tarafa thawbihi. Tiba-tiba ada bom itu kena bagian bajunya, jubahnya. Falam yaltafit minhu syai'a. Beliau tidak menoleh sedikit pun. Diam tetap dengan salatnya. Itu baru menikmati. Nggak ada istilahnya adegan tarawih kalau menikmati itu tadi. Puter-puter telapak kaki, apa, pergelangan kaki, pegel gitu ya, miring kanan, miring kiri begini. Nggak ada istilahnya nguap-nguap, berapa kali nguap. Ya, tarawih saja 11 rakaat, nguapnya 22 kali misalnya. 1 rakaat 2 kali nguap, 1 rakaat. Ini tidak menikmati yang begini. Ya. Ringan tangan untuk bisa memberi, menikmati. Ada ngelihat orang di jalan berbuka puasa dengan apa yang kita berikan dari sebagian rezeki kita. Kita senang, nikmat melihat orang tersenyum di tengah peluhnya mencari rezeki, mengais kemudian keberkahan harta yang Allah berikan gitu kan, cari rezeki yang halal.
Melihat senyum mereka senang. Mereka ngelap keringat begini terus gitu kan, menyeruput minuman dingin yang kita siapkan, senang. Nggak beban sama sekali. Nikmat ngelihat itu semua. Nikmat menjalani prosesnya. Maka mindset yang harus dibangun adalah jawaban atas pertanyaan, siapa tamunya sebenarnya? Satu itu. Ya, dan tidak semua yang sampai pada Ramadan adalah tamunya Allah. Saya pastikan itu. Kenapa? Karena yang Allah undang dan jadi tamunya hanya orang beriman. Man shoma ramadhana imanan, man qama ramadhana imanan, semua dengan iman. Dan hanya orang beriman yang Allah undang, masalahnya ini. Kita ada hajatan, Bu. Apakah semua orang pasti kita undang? Enggak kan? Betul enggak? Tetangga sebelah rumah aja kadang lupa kita undang. Betul? Maka memantaskan diri sebagai orang yang pantas diundang sama Allah, itu sekarang PR kita. Di penghujung Rajab dan akan mengawali Sya'bannya kita adalah memantaskan diri agar menjadi orang-orang yang diundang sama Allah. Bukan cuma sekedar sampai. Ya, kalau tadi tanya doanya, itu ada di Musnad Imam Ahmad, dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut sebenarnya. Hadis riwayat Anas bin Malik, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi ada satu di sanadnya itu ada satu perawi yang dia dhaifkan oleh sebagian ulama. Ada satu saja sebenarnya. Ya, namanya Zaidah. Ya, beliau didhaifkan. Dan memang penyeleksian hadis menjadi sahih itu berat. Ya, karena riwayatnya kan dari generasi ke generasi terus begitu. Sehingga kalau tidak selektif, jebol, ya, orang akan menganggap dengan begitu mudahnya menyematkan ini hadis Nabi, ini hadis Nabi. Maka lebih baik kehati-hatian itu dikedepankan. Tapi sedaif-daifnya hadis, doanya nggak salah kok. Kan itu kan doa. Apa salahnya kita minta doa disampaikan? Nggak ada salahnya. Ya. Jangan hanya karena kan doa Ustaz, ya udah saya nggak mau pakai doa itu. Ya salah juga. Terlalu banyak doa itu yang hadisnya dhaif, Pak. Ya. Terlalu banyak doa itu yang hadisnya dhaif. Ya. Artinya kalau kita pakai itu juga jadi sebagai patokan utama, susah kita. Kita mau doa pakai apa? Masa doa saja dilarang, kan gitu. Keumuman dalilnya ud'ullah. Ya, ud'uni. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan kondisi Anda yakin dikabulkan Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Kita ambil keumuman lafaz dan keumuman dalil yang lain. Nah, baik. Tadi disuruh nyinggung itu ya. Jadi ingat saya. Untung nggak kesebut tadi ya. Baik. Sekarang kita sudah minta sampai. Ya, oke, alhamdulillah, doa yang bagus, bukan doa yang terlarang. Tapi hadirkan sebuah pertanyaan, betul nggak kita ini yang jadi tamu yang diundang sama Allah? Maka memantaskan diri sebagai tamu Allah yang pantas diundang itulah, itu yang menjadi tugas kita. Yang sampai ke Mekah, banyak nggak, Bu? Banyak. Apakah semua tamu Allah? Enggak. Diplomat sampai nggak ke Mekah? Sampai. TKW nyampe nggak ke Mekah? Nyampe. Ya. Orang Bangladesh itu yang di Bin Daud segala macam nyampe nggak? Bangladesh, Pakistan itu kan nyampe. Homsareal doang dia ke sana. Ya kan? Dagang. Artinya, sekali lagi, ya, tidak semua yang sampai itu adalah tamu. Maka saya akan bawa sedikit dengan analogi sederhana tadi. Kalau kita punya hajatan, kita ngundang, siapa yang dipastikan nggak akan pernah kelewat, Pak? Teman kantor kelewat nggak? Kadang kelewat. Tetangga kadang kelewat. Mitra usaha kadang kelewat. Tergantung dia ngasih amplop berapa kan gitu ya. Dia mah kecil kayaknya nih. Karena jatah undangannya cuma 500 misalnya gitu ya. Pilih kan. Baik, yang dipastikan nggak akan kelewat siapa? Hebat juga ini berartinya.
Gitu ya? Oh, hebat juga ini berarti. Siapa yang dipastikan nggak akan kelewat? Hah? Keluarga. Nggak akan terlewat yang namanya keluarga. Keluarga inti mustahil terlewat, Pak. Orang mereka yang sebagai qarabah terdekat dengan kita. Pertanyaan saya, Allah punya kerabat, punya keluarga nggak di bumi ini? Hah? Punya nggak Allah keluarga di sini? Inna lillahi ahlan minan nas. Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Faqalu ya Rasulullah man hum? Sahabat bertanya, siapa mereka? Apa kata Allah, kata Nabi SAW? Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Keluarga Al-Quran. Ahlul Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya. Ya. Kalimat sederhana. Jangan sampai mulai baca Al-Fatihahnya tanggal 1 Ramadan, Pak. Dari sekarang. Ustaz, nanti kalau saya mulai sekarang, nanti pas Ramadan pertama, saya malah nyetopnya di Al-Isra, belum selesai 30 juz. Lanjutin. Jangan ngulang lagi Al-Fatihah lagi, lanjutin aja. Kita baca Al-Quran kan bukan karena Ramadan saja. Tapi memantaskan diri sebagai keluarganya Allah, tanda petik, adalah menjadi keluarga Al-Quran. Bagaimana kemudian menghadirkan Al-Quran dalam keluarga? Sya'ban syiarnya adalah syiar Al-Quran, harusnya. Karena Ramadannya Allah sebut sebagai bulan Al-Quran, alladzi unzila fihi Al-Quran. Lihat ayatnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Baqarah 185. Padahal Al-Baqarah 183 Allah baru saja menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang diwajibkan atas kalian itu puasa. Puasa yang mana ya Allah? Dijelaskan di ayat 185-nya. Puasa di syahrul Ramadan. Harusnya ayatnya secara takbir Arabinya, syahrul Ramadan alladzi kutiba alaikum fihi siyam. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diwajibkan kepada kalian adalah puasa. Sebagaimana aku katakan di 2 ayat sebelumnya, wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Di mana ya Allah puasanya? Di bulan Ramadan. Yang diwajibkan atas kalian di dalamnya puasa. Tapi Allah tidak mengidentikan kalimat bulan Ramadan dengan bulan puasa. Secara tidak sadar kita sering kemudian mensyiarkan dalam spanduk-spanduk kita, selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan Ramadan. Sementara Allah mengatakannya, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan Al-Quran. Harusnya begitu. Karena Allah menisbatkan Ramadan kepada Al-Quran, bukan kepada puasa. Bulannya disebut dengan bulan Al-Quran. Supaya apa? Memang hanya keluarga Allah yang bisa menikmati Al-Quran di bulan Ramadan itu. Dan kita harus memantaskan itu bahkan sebelum Ramadan kita masuki. Saya hampir yakin lah, kalau seandainya Sya'ban kita belum memulai interaksi dengan Al-Quran, saya hampir yakin Ramadan juga tidak akan bisa maksimal. Coba aja. Kalau di bulan Sya'ban kita belum punya hubungan yang intensif dengan Al-Quran, intensitas dan frekuensi kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran belum menjadi baik di bulan Sya'ban, Ramadan akan berat. Bisa kok Ustaz? Ya, di hari-hari pertama saja. Makin kesini makin terbengkalai itu ntar. Ngejarnya di mana? Pas itikaf nanti. Kalau kekejar, coba aja. 3 hari pertama masih libur, masih kantor masih libur, kemudian anak sekolah masih libur, suruh puasa di rumah, nggak banyak kerjaan dan seterusnya, fokus. Saya pun mengalami Pak. Kalau 3-5 hari pertama, saya pernah alhamdulillah dengan izin Allah dan maunahnya, 3 hari pertama tuh 1 kali khatam pun pernah.
Sehari itu 10 juz satu kali duduk tuh bisa. Tapi kalau sudah padat, terbengkalai kita. Nembaknya di mana nembusnya? Iktikaf itu ntar ujung-ujungnya itu. Alhamdulillah kalau masih bisa kekejar. Kalau ngajinya bisa cepet. Kalau 20 menitnya bisa 1 juz. Tapi kan ada sebagian yang baca 1 juznya berapa jam? 1 jam. Ya kan? Lama. Gimana nebusnya itu? Ngutang 5 juz misalnya. Bisa duduk 5 jam full. Nggak kepikiran tuh mikirin opor ayam buat lebaran. Nggak kepikiran bikin nastar emang. Nggak kepikiran jahit baju lebaran. Sulit makin ke sana. Tapi kalau kita punya konsistensi yang baik, alhamdulillah. Dari mulai kapan? Rajab, Sya'ban. Ya. Sementara orang yang dia memposisikan Ramadan sebagai tamunya, dia akan sibuk dengan persiapan saja. Bahkan jangankan mempersiapkan Ramadan, bahkan sudah sampai mempersiapkan Idul Fitrinya. Dari bulan Rajab apa yang disiapin? Tiket pulang kampung. Ya kan? Apalagi yang disiapinnya? Baju lebarannya, ya kan? Belanja ke Majestiknya dari Rajab. Belanja ke Tanah Abangnya dari Rajab. Ya. Jadi Rajab malah bulan persiapan buat lebaran. Ramadannya dulu pikirin. Ya. Dan ini fenomena memang. Tapi kalau orang sudah mulai punya fokus, saya harus ngapain, saya memantaskan diri sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, dia punya mindset itu. Kalau kata Ibnu Qayyim itu kan sikap seseorang tergantung dengan mindsetnya. Mindset dia tergantung dengan isi hatinya. Nah, kalau hati kita orientasinya sudah salah, dia mengendalikan otak kita untuk punya mindset yang keliru, pada akhirnya sikapnya pun akan salah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu adalah menjadi keluarga Allah. Karena rasanya mustahil keluarga itu nggak diundang. Ya, hajatan besar. Dia sahibul hajat, dia sahibul bait. Allah yang punya itu bulan, Allah yang punya hajat Ramadannya. Kalau mau diundang, jadilah keluarga Allah. Ya, yang kedua. Balasan terhadap semua amal, ya, itu disesuaikan dengan amal kita. Dan balasan satu-satunya atas amal yang itu hak prerogatif Allah hanya puasa. Jadi menjadi keluarga Allah dengan Al-Quran, menjadi orang yang pantas mendapatkan langsung balasannya dari Allah dan semau Allah adalah amalnya puasa. Makanya kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW di bulan Sya'ban apa yang beliau banyakin? Puasa. Ya, karena hanya puasa sajalah yang wana ajizi bihi, saya yang langsung balas. Selain puasa, pahala itu langsung diberikan. Allah langsung kasih ketentuannya berapa kali lipatnya. 1 huruf Al-Quran 10 kebaikan, 1 kali salawat Allah balas 10 kebaikan. Setiap langkah kaki ke masjid dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Salat berjamaah 23 sampai 29 derajat. Semua ada ketentuannya. Perumpamaan sedekah 700 kali lipat. Tapi puasa apa balasannya? Wa ana ajizibi, saya yang langsung balas. Ente nggak perlu tahu dah. Itu urusan saya. Langsung dilekatkan kepada Allah. Ahli Quran dilekatkan kepada Allah. Orang yang berpuasa dilekatkan kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, "Fas-shaumu wal Qur'anu yashfa'an." Puasa dan Al-Quran kedua-duanya sama-sama bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Allah sandingkan antara Al-Quran dan puasa. Puasa akan bilang sama Allah, "Ya Rabb, mana'tuhu minat ta'am bin nahar." Saya menghalanginya dari makanan di siang hari. Fasyafi'ni fihi. Maka izinkan saya bisa memberikan syafaat kepada si fulan itu. Dan Al-Quran akan mengatakan, "Mana'tuhu minan naumi bil-lail fasyafi'ni fihi." Saya telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka izinkan saya bisa memberikan syafaat kepadanya. Maka fayashfa'an, dua-duanya akhirnya bisa memberikan syafaat. Tanda petik kalau saya mau katakan,
Maaf, Allah nggak berkutik untuk menolak itu. Karena yang minta langsung siapa? Puasa sama Al-Quran. Berarti dua hal ini punya kedekatan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Sya'ban Rasul memperbanyak puasa. Ya. Dan sekali lagi, kalau Sya'bannya tidak memperbanyak puasa, nanti Ramadannya berat. Kalau Sya'bannya tidak mulai berinteraksi dengan Al-Quran, Ramadannya berat dengan Al-Qurannya. Maka jangan heran orang hari pertama puasa di bulan Ramadan, kalau Sya'bannya tidak biasa puasa, setiap jamnya ngeliatin jam mulu nanti. Setiap azan kayaknya maghrib nih, padahal baru zuhur. Ntar azan asar kayaknya maghrib juga nih, padahal masih asar. Melihat layar televisi, fokusnya cuman ke pojok kanan bawah, saatnya azan maghrib. Ada tulisan saat azan maghrib, dia bilang, "Mah, azan mah." Ternyata di bawahnya tulisan kecil untuk Surabaya dan sekitarnya. Kenapa? Karena fokusnya bukan kepada puasanya, kepada makannya, kepada berbukanya, kepada iftarnya. Itu yang dia cari, itu yang dia nantikan. Ya, sekali lagi tidak bisa menikmati itu. Ya, kalaupun ada, kalau semalam Manchester lawan Manchester City ya, 2-0 ya. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat buat Manchester ini, ya. Udah lama kalah soalnya. Saya tahunya dari tadi jamaah jam 7 ngisi taklim di satu tempat. Saya tanya anak mudanya, berapa semalam bang? 2-0 satu. Oh 2-0. Subhanallah. Ya. Bahkan kalaupun ada pertandingan Real Madrid versus Liverpool, dia akan ngebacanya apa? Oh Real Madrid versus Liverpool katanya begitu. Ya. Kenapa matanya siwer itu? Ya. Lemes Ustaz puasa. La ilaha illallah. Kita belum tahu Nabi itu perang Badar lagi ngapain? Puasa. Ya. Banyak peperangan yang dilalui Nabi SAW dalam kondisi berpuasa. Sehingga menjalin kedekatan dengan Allah, pintu surganya pintu surga khusus. Hanya orang yang puasa yang bisa masuk lewat pintu itu. Setelah semua masuk, pintu itu langsung tertutup. La yadkhulu minhu ahadun ba'dahu. Setelah mereka semua tidak ada satupun yang masuk lewat pintu itu. Langsung jalan pintas. Yuqalu lahu Rayyan, kata Nabi, namanya pintu Ar-Rayyan. Pahalanya Allah yang langsung balas. Terlihat sekali dari mindset orang yang pengen benar-benar jadi orang terdekatnya Allah dengan orang yang hanya melaksanakan kewajiban. Apa buktinya? Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan dan mengikutkannya langsung dengan 6 hari di bulan Syawal, itu tanda orang benar-benar punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa standarnya? Mau Syawal pun tetap melanjutkan dengan 6 hari puasa. Tapi orang yang menunda puasa Syawalnya, standarnya adalah berarti orang-orang apa? Yang bisa jadi Ramadannya hanya untuk mengerjakan kewajiban dan rukun Islam. Ingat hadisnya mengatakan fa'at ba'ahu, dan huruf fa itu litaqib, tanpa menunda. Berapa banyak di antara kita yang hari kedua Syawal sudah mulai puasa Syawal sampai hari ke-7? Itu godaannya besar. Karena opor ayam masih dihangatkan, kue masih banyak, itu masalahnya. Silaturahim masih kemana-mana kan? Siapa yang bisa itu tanggal 2 silaturahim tadi bilang, afwan saya sudah puasa Syawal. Ya Allah, jarang Pak ya? Jarang. Sebelumnya dibiasakan dengan Sya'ban, Ramadannya full, dilanjutkan 6 hari Syawal. Itu kan rangkaian puasa semua oleh Rasulullah SAW. Apa hakikatnya? Mau sebelum, mau setelah, bukti Ramadanmu benar-benar ingin menjadi orang terdekat Allah adalah baik sebelum atau setelah engkau tetap puasa. Tapi kalau hanya sekedar mengagurkan kewajiban, baik sebelum Ramadan yaitu Sya'ban atau setelah Ramadan Syawal, ente nggak puasa. Berarti ente cuman mengerjakan wajib, menjadikan Ramadan sebagai beban. Kalau nggak puasa saya dosa. Bisa batal Islam saya kalau sampai mengingkari kewajiban rukun Islam saya.
Dua. Maka aba-aba nih, satu kaki kuda-kuda yang pertama adalah kuda-kuda Al-Quran, kuda-kuda yang kedua adalah kuda-kuda puasa. Baik, berikutnya yang ketiga, sampai 10:30 ya, nanti tanya jawab ya, silahkan nanti kalau ada nanti yang mau bertanya ya, kalau ada yang bisa saya jawab ya, kalau nggak ada nanti Pak Nofri yang jawab insyaallah ya. Yang ketiga, yang namanya tamu. Kalau tuan rumah nyambut tamu, mungkin nggak Pak kakinya ke atas kursi dilipat satu? Bisa nggak? Dia tuan rumah nih, orang kaya, rumah besar, kita tamu datang kucul gitu ya. Dia orang kaya, pakai oblongan bisa nggak? Bisa, ya kan? Betul nggak? Dia yang punya rumah. Dia yang punya rumah, kemudian satu kakinya dilipat ke atas sofa, mungkin nggak? Mungkin. Bahkan dua-duanya pun mungkin. Tapi sebagai tamu, pantas nggak masukin kaki satu ke kaki sebelahnya lagi? Pantas nggak bersila di atas sofa milik tuan rumah? Pantas. Pantas nggak ngambil sesuatu yang belum dipersilahkan? Apa maknanya? Jadi tamu harus tahu adab. Apa adabnya Ramadan, tata krama Ramadan, akhlaknya Ramadan adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mensimbolisasi kalau Anda datang ke Ramadan, maka man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, adalah orang-orang yang menghidupkan malamnya. Itu adabnya Ramadan. Adabnya sebagai tamu di bulan Ramadan adalah menghidupkan waktu malam dengan qiyam. Kalau di siang harinya dengan siam sudah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Man qama ramadhana imanan. Orang yang datang dengan iman, dia akan qiyam di malam hari. Orang yang datang dengan iman tamuku, dia akan siam puasa di siang hari. Itu adabnya sebagai tamu Ramadan. Jadi kalau kita mau simpulkan, orang yang Ramadan yang nggak tarawih, dia nggak punya akhlak sama Allah. Ini saya tegas saja. Orang yang di malam harinya nggak tarawih, nggak qiyamul lail, nggak tahajud, berarti nggak punya adab sama Allah. Jangan-jangan bukan tamunya Allah. Saya tidak membahasakan harus di masjid, enggak. Kadang-kadang kita masih di perjalanan. Mbok ya sampai rumah masih sempat sebelum tidur qiyam. Sebelum sahur qiyam. Ya, mau ngapain kita masuk Ramadan kalau nggak ada qiyamul lailnya sama sekali? Dan bagaimana supaya bisa tegak di malam hari? Jangan penuhin perut di waktu iftar. Kan begitu rumusnya, sederhana aja. Ya. Nah, ini tantangan tersendiri. Sebab yang namanya buka puasa itu kadang-kadang lebih berat lapar mata dibandingkan lapar perut. Ya. Sore hari JJS, jalan-jalan sore. Nah, ngelihat es kepal Milo beli, es cincau beli, es kuwut beli, es cendol beli, es campur beli, ya kan? Pulang-pulang gulanya naik 300. Manis semua. Ya. Manis-manis. Ya. Ngelihat gorengan, udah kebeli lontong, kata-kata kita lontong dong kurang tanpa temennya itu, bakwan lah minimal. Ngelihat tahu isi, waduh ini dia yang saya cari. Lihat tempe mendoan, anget-anget, waduh, nggak bisa nolak kan begitu. Akhirnya apa? Perut kenyang. Disuruh berdiri lama, nggak bisa tegak. Karena kata Nabi SAW, tulang punggung kita itu bisa tegak dengan suapan, beberapa suapan. Yuqimna sulbah itu ada makna di situ. Luqaimat yuqimna sulbah. Hanya beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang punggung. Berarti kalau suapannya banyak, bagi tulang punggungnya bisa tegak. Itu maknanya. Makanya orang tarawih kan ada aja kayak orang asam uratnya kambuh begitu ya. Sakit, nyeri gitu. Padahal tarawih. Ya. Sehingga di satu masjid saya tanya, ya, saya kadang-kadang kalau diminta isi tarawih, saya tos-tosan sama DKM-nya. Tos-tosan gini maksudnya, Haji, kita tos-tosan, fair-fairan aja. Di sini mintanya berapa menit sama saya?
kayak tadi pagi baru di satu masjid. Ya, kajian duha jam 7. Ustaz, jangan lupa ya ntar tarawih. Pak RW, saya mau tanya sekarang. Jujur, di sini biasanya berapa menit tarawihnya? Ya. Terserah Ustaz dah. Jangan begitu. Ntar kalau saya panjangin repot ntar. Ya udah 15 menit aja saja katanya. Begitu 15 kesempet 15 menitnya. Ini dari gini hari Pak, udah masang kuda-kuda buat 15 menit mereka itu. Aduh ya Allah, saya bilang satu aja ya, satu malam aja. Kalau tiap malam saya malam saya repot juga itu. Ya. Nah, artinya apa? Qiyamul lail bukan hanya sekedar berdiri. Qiyamul lail bukan hanya sekedar tegak, bukan hanya tentang 2 rakaat. Ya. Karena di balik qiyamul lail ada siapa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang memberikan kita kedudukan yang baik? Ya, ilmu yang baik, keluarga yang baik, karir yang baik, dan seterusnya. Yab'atsaka rabbuka, Rabb kita, Allah. Ya. Sebelum datang perintah puasa, sebelum datang perintah salat, perintah pertama Nabi SAW adalah setelah Iqra langsung qumil laila illa qalila, qiyamul lail. Qiyamul lail yang menjaga beliau selama 13 tahun di kota Mekah dari segala kerusakan dan kejahiliahan kota Mekah. Qiyamul lail yang mengawali dakwah beliau di Madinah saat masuk tiba di pintu gerbang kota Madinah, satu di antara 4 pesan beliau. Sebarkan salam, hadirkan stabilitas keamanan. Wa at'imut ta'am, berikan makan, hadirkan kesejahteraan ekonomi. Kemudian wasilul arham, bangun silaturahim, jaga stabilitas sosial, hubungan jangan sampai terpolarisasi. Yang keempat, waqumu bil lail wan nasu niyam, bangun malam saat manusia tertidur. Landasan ayat pertama atau ayat yang setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Allah turunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah. Ayat berikutnya di tahun pertama kenabian adalah perintah qiyamul lail. Peradaban Mekah di awal dengan qiyamul lail. Peradaban Madinah, tibanya Nabi di kota Madinah setelah bangun masjid, bukan perintah sholat 5 waktu. Nabi bikin masjid, tapi perintahnya bukan sholat 5 waktu. Beberapa bulan sebelum hijrah, Nabi baru menjalankan proses Isra Mi'raj, perintah 5 waktu sholat. Tapi tiba di kota Madinah, perintahnya bukan sholat 5 waktu, tapi qiyamul lailah di waktu malam saat manusia tidur. Ini 2 peradaban besar, Pak. 2 episode perjalanan Nabi, roadmapnya Mekah dan Madinah, dua-duanya diawali semua dengan tahajud, dengan qiyamul lail. Ya. Dan Allah memperjalankan nabinya di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Asra saja maknanya memperjalankan di waktu malam. Allah sebut lagi kalimat lailanya untuk menegaskan. Seandainya ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ayat itu udah bisa dipahami bahwa perjalanannya malam. Tapi ketika Allah menegaskan kalimat laila, apa maknanya? Menegaskan secara hakikat urgensi waktu malam itu sendiri. Berangkat ba'da isya, pulang sebelum subuh. Nabi Muhammad adalah nabiku yang aku perjalankan menghadap kepadaku, mempersembahkan waktu malamnya untukku. Ya, berarti mendekat kepada Allah, memperjalankan waktu malamnya untuk Allah. Dan itu tanda petik hanya mudah kita lakukan kalau bulan Ramadan, benar nggak? Coba di bulan selain Ramadan, ada nggak itu yang tarawih dari jam 7 sampai jam 9 masih berdiri? Ada nggak yang jam 3 udah bangun? Tiap hari 30 hari. Kadang ada yang dari jam 2 udah bangun. Ngapain? Ngangetin makanan buka puasa kan? Iya. Hah? Kan diangetin juga itu. Yang bekas buka puasanya tadi. Ya. Dari jam 2 tuh ngangetinnya itu. Artinya apa? Kalau saya mau simpulkan, kayaknya hanya Ramadan di mana kita bisa hidup di malam hari itu. Tanda petik. Nah pertanyaannya, ketika hidupnya di waktu malam hari, untuk siapa kita perjalankan malam kita? Nabi mengatakannya, man qama ramadhana. Ramadan di malamnya adabnya adalah qiyam itu. Disitulah menjalin kedekatan dengan Allah. Dengan Al-Quran jadi keluarganya. Dengan puasa langsung Allah yang balas, orang lain gak perlu tahu berapa balasannya. Dan dengan qiyamul lail langsung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam harilah Allah mengundang nabinya dengan mi'rajnya langsung ke Sidratul Muntaha, hanya malam.
Saya tanya di satu majelis, Bu, apa kira-kira hikmahnya Allah memperjalankan Nabi Muhammad di malam hari bukan di siang hari? Ada ibu-ibu yang nyeletuk, Ustaz kalau siang mah panas, kasihan Nabi kena matahari. Ini kan pikiran sederhana banget. Lah emang kalau keluar bumi kagak ketemu matahari di sana? Ya. Kalau di dunia matahari udah ada yang tutup beberapa kan gitu. Nggak ketemu kita. Tapi kalau di sana apa iya kita nggak ketemu matahari. Bukan karena panas, bukan panasnya, adem bukan ademnya, bukan. Ada nilai besar di balik itu. Mi'rajul mukmin adalah salat, iya, tapi dinaikkan mi'rajnya hanya di malam hari. Berarti melakukan pendekatan kepada Allah waktunya adalah laila, asra bi 'abdihi laila. Memang malam. Dan malamnya dengan apa? Kalau siangnya sudah puasa, malamnya Nabi sebut dengan man qama ramadhana qiyam. Makanya tarawih. Artinya Sya'ban ini biasain sudah membangunkan waktu malam kita untuk menjalin hubungan dekat dengan Allah. Kalau enggak berat. Ya. Satu, sudah membiasakan interaksi dengan Al-Quran. Dua, sudah membiasakan puasa. Tiga, sudah mulai menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Secara amal sederhana menyebutnya, tapi saya ingin membangun narasi besarnya tadi. Kenapa kok bisa Al-Quran? Kenapa kok bisa kemudian puasa? Kenapa kok bisa qiyamul lail? Karena kita ingin menjawab satu pertanyaan. Mau nggak diundang Allah? Itu aja. Ya, baik. Ini bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita luaskan insya Allah kalau ada tanya jawab. Karena kalau misalnya ceramah lebih dari 1 jam, itu sudah mulai agak-agak. Ya. Baik sayanya atau yang dengerinnya biasanya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada para jemaah yang ingin bertanya. Langsung. Dari ibu ada? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi bertanya apa yang sudah saya sampaikan, terutama untuk membiasakan bila amalan utama tadi sudah dilakukan puasa dan mulai itu perlu persiapan jiwa yang kuat. Ini dengan tema saya dengar sepertinya belum disentuh atau belum dibahas. Mungkin berubah mengingat dengan kesiapan jiwa. Baik. Bagaimana dengan ruh, dengan hati, secara mungkin boleh untuk Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puncaknya pensucian jiwa adalah apa? Ketenangan. Ketenangan. Ya, yang Allah sebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam ayat lain Allah menyebutnya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hati yang tidak pernah cemas, hati yang tidak pernah sedih. Dan hati yang penuh dengan ketenangan, ketentraman. Ya. Dan ya, di mana benang merah dari apa yang saya sampaikan? Puasa, Quran, kemudian qiyamul lail. Di mana? Proses pensucian jiwa yang sedang kita lakukan dengan ketiga amalan itu, baik sebelum Ramadan, supaya kita pantas menjadi tamuannya Allah yang diundang bulan Ramadan adalah apa? Pengendalian jiwa untuk mendapatkan jiwa yang tenang. Kenapa? Albirru matma'annat ilaihin nafs. Kebaikan dan ketaatan itu menenteramkan jiwa.
Nah, bagaimana kita bisa hadir tentram jiwa kita di bulan Ramadan jika tidak dibentuk sejak bulan Sya'ban? Hati kita gemuruh dengan semuanya. Banyak pikirannya, banyak kecemasan, banyak kekhawatiran. Nanti dagangan saya laku atau tidak, nanti kemudian THR saya cair atau tidak, nanti pulang kampung dapat tiket atau tidak, nanti itu yang kita pikirkan sekarang. Ramadan ini tidak maksimal. Kenapa? Jiwa kita tidak kita biarkan untuk melakukan bir tadi, kebaikan tadi. Ya. Dan konsep al-ibadah, ya, kebaikan itu puncak daripada kebaikan apa, Pak? Halawah. Ya. Yang kita sebut dengan apa? Nikmat atau manis. Ya. Kalau konsep iman, Nabi menyebutnya dengan halawatul iman. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Siapapun yang punya 3 hal padanya, maka akan merasakan manisnya iman. Dan iman itu senantiasa dikaitkan dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shalah kutiba 'alaikumus shiyam qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Iman amal itu senantiasa digandengkan. Nah, kalau puncaknya iman adalah manis, maka kata para ulama, puncaknya amal saleh adalah merasakan nikmat dan manisnya. Dan akan nyambung dengan apa yang saya sampaikan tadi kalau kita memahaminya secara tersirat. Apa itu? Hanya tamu Allah yang dipersilahkan menikmati. Jadi proses pensucian jiwanya di bulan Sya'ban ini memantaskan diri sebagai tamunya Allah, supaya nanti ada pernyataan tanda petik gitu ya, silahkan menikmati. Dan kalau kita sudah bisa menikmati, kita berada pada puncak pembersihan jiwa kita. Salat tuh nggak mikirin apa-apa lagi, nikmat. Ya, bersih nggak jiwanya? Bersih. Walaupun darah mengucur Utsman bin Affan, nikmat. Walaupun bom di sampingnya Abdullah bin Zubair, nikmat. Ya, nggak pikirin apa-apa dia menikmati itu. Bagaimana Rasul dalam tahajudnya bisa 1 kali rakaat berapa surat? Sampai Al-Maidah. Ibnu Zubair itu setiap malamnya cuma dibagi per 3 hari. Hari pertama beliau memanjangkan berdirinya sampai subuh. Kalau qiyamul lail. Hari keduanya yang beliau panjangkan rukunya sampai subuh. Hari ketiga yang beliau panjangkan sujudnya sampai subuh. Hari keempat balik lagi yang beliau panjangkan berdirinya. Salah seorang sahabat kemudian pernah bersaksi, saya ketika tahajud di sampingnya, dia ruku, saya membaca surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan kemudian baca surat Al-Maidah. Saya masih dapati Abdullah bin Zubair dalam kondisi masih ruku, belum bangun. Falam yarfa' ra'sah, dia belum mengangkat kepalanya. Siapa yang kuat, Pak, ruku sepanjang itu kalau nggak menikmati? Nah, ini kita sebut dengan apa? Hasil proses pembersihan jiwa, mendapatkan ketenangan, tidak ada cemas, tidak sedih, tidak ada mikiran apapun, sehingga bisa menikmati sesuatu yang sedang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi arahnya ke sana, gitu. Ya, ketersambungannya, benang merahnya ke situ. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muflis dari Hakim Al-Aslah. Ini pertanyaan terkait dengan hadis di bulan Sya'ban ini bukan malam di Sya'ban. Karena banyaknya sudah bergerak di malam Sya'ban itu, maka dan nanti dia melakukan rutinitas pada yakin. Itu untuk malam-malam sepertiga malamnya itu tidak diharuskan beribadah. Betul. Terutama dalam malam itu Sya'ban. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal soleh itu ada yang diangkat harian. Kapan harinya? Kapan waktunya? Subuh dan asar. Ba'da subuh dan ba'da asar. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Itu amal harian. Amal mingguan kapan diangkatnya? Hari Kamis.
Kenapa Nabi puasa hari Kamis? Karena hari Kamis amal diangkat dan aku pengen ketika amalku diangkat aku dalam kondisi puasa. Kenapa hari Senin puasa? Karena hari Senin zaka yaumu wulidtu fi. Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi puasa Kamis itu karena amal diangkat. Kapan amal tahunan diangkat? Sya'ban. Ya, jadi amal laporan tahunan itu diangkatnya pertengahan Lailatul Nisfi min Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuka ampunannya. Allah mengamati semua hambanya di malam pertengahan bulan Sya'ban. Allah membuka segala ampunannya untuk mereka kecuali dua. Siapa? Musyrik. Yang kedua? Musyahid. Orang yang masih bertikai, berkonflik, tidak akan mendapatkan ampunan Allah di malam itu. Maka saya lebih menganjurkan, ya, urusan kita semua satu dengan yang lain saling bermaaf-maafan itu bukan di bulan Syawal. Bukan. Ramadan itu mengejar ampunan Allah. Sebelum Ramadan harus tuntas hubungan dengan makhluk. Apa simbolnya? Pertengahan bulan Sya'ban. Orang yang masih bermusuhan, bertikai, berkonflik tidak dapat ampunan Allah. Sementara Ramadan kaitannya dengan ampunan antara kita dengan Allah. Dulu pernah mungkin sholatnya lalai, mungkin kemudian buka aurat, mungkin dan seterusnya. Minta ampun sama Allah. Tapi kaitan dengan makhluk harus selesai sebelum Ramadan. Syawal mah apa? Yauma aklin wa syurbin, harinya makan dan minum. Harinya silaturahim, boleh, silakan. Maaf-maafan, apalagi kalau pulsanya nggak ada, paketnya belum beli. Saat pulsa belum beli, saat paket sedang padat, kan gitu ya. Saat jemari tak mungkin bersedekap, gitu kan. Maka mohon maaf lahir batin, cuman pakai emoticon doang. Ya. Maaf-maafan, berjabat tangan, setiap tangan yang saling berjabat, dosa berguguran. Sampai semua berpisah kedua orang itu. Jadi, baik, terkait dengan bacaan-bacaan tertentu, ya, secara praktek, ingat, secara praktek Nabi tidak pernah mengerjakan. Tapi secara fadilah, Al-Quran bisa dibaca kapan saja. Ada nggak dalil baca Yasin di satu malam pagi harinya akan mendatangkan ampunan Allah? Ada, silakan buka tafsir. Qurtubi, Ibnu Katsir, riwayat Abu Hurairah. Man qara Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang baca Yasin di satu malam, besok paginya dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Buka tafsir Qurtubi, sebelum bahas surat Yasin, banyak sekali fadilah surat Yasin yang diungkapkan. Sebagian ada yang dhaif memang, tapi sebagian ada yang sahih. Dan mengamalkan hadis dhaif bukan sesuatu yang terlarang kalau bahasannya adalah bahasan fadilatul amal. Amal-amal yang istimewa, boleh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan apa? Seandainya ada kalimat ulama sehebat apapun, sesoleh apapun, dan ada satu kalimat yang dikatakan itu hadis dhaif, saya tetap mengamalkan hadis dhaif. Kenapa? Karena hadis dhaif masih ada kemungkinan perkataan Nabi. Kalau ulama manapun sesoleh apapun, dia bukan Nabi yang jelas. Saya masih menghargai perkataan yang kemungkinan adalah perkataan Nabi SAW, walaupun hadisnya dhaif. Selama bukan maudhu'. Kalau maudhu' nggak boleh. Hadis palsu nggak boleh. Ya, hadis dhaif dalam akidah nggak boleh. Tapi dalam amal silahkan. Jadi baca Yasinnya adalah keumuman dalilnya saja, bukan karena mengkhususkan malam itu. Saya ingin baca Yasin malam ini karena apa? Besok pagi dapat ampunan Allah. Silahkan. Banyakin zikir, kan perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sepanjang malam zikir silahkan. Asal subuhnya salat di masjid. Jangan kebanyakan zikir salatnya kesiangan. Zikirnya sunnah, subuhnya wajib. Demi sunnah wajib kehilangan. Ya rugi kita, salah. Gitu. Ya. Dan selebihnya dalam teknis penyelenggaraan tetap mengedepankan akhlak. Laki perempuan dipisah, perempuannya tutup aurat, ya, dandannya jangan menor-menor ke masjid, misalnya. Itu kan akhlak saja. Ya. Teknis. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang saya tanyakan kaidah hukum yang lain, kadang ada malam berat yang tidak seperti semalam lah gitu, kayak hujan, untuk tetap istiqomah melakukan tahajud 2 rakaat
zikir 1 rakaat, itu kaidah hukumnya gimana? Maksudnya kaidah hukum gimana nih? Ya, tahajud 2 rakaat. Kaidah hukum atau hukum? Hukumnya itu ada tidak seorang istiqomah, maksudnya ada malam terberat kita menjaga istiqomah aja. Baik. Futur itu satu yang niscaya. Kejenuhan, kebosanan, maka kata Nabi saatan. Kita perlu sesaat kita merefreshkan diri. Kalau perlu kita tadabbur alam, bahasa anak mudanya healing kemana. Tetapi sefutur-futurnya seorang yang beriman tidak pernah melepaskan dari amalan sunnah sekecil apapun. Jadi dalam kondisi bosan, dalam kondisi malas, tetap pertahankan amal soleh sekecil apapun yang sunnah. Kalau wajib nggak boleh ditinggalkan. Mau sebosan apapun sholat, nggak boleh kita bosan sholat. Nggak boleh kita meninggalkan sholat. Tapi Ustaz, saya lagi nggak bisa ngaji nih sekarang. Cari amal soleh yang lain apa? Infak misalnya, silaturahim ke rumah orang tua, pahala, bersihin masjid misalnya. Semua ada amal yang lain yang kita bisa alihkan. Faidha faraghta fansab. Pandai-pandai beralih kebaikan. Jangan paksakan satu kebaikan terus-menerus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, faraghta apa artinya? Kosong kan? Kalau Anda sedang memiliki kekosongan, mungkin kosong hati, kosong semangatnya, fansab, beralih dengan kebaikan yang lain, banyak kok. Itu ya. Yang transfer uang ke istri misalnya 10 juta, alhamdulillah. Ya. Kebaikan bukan, Bu? Oh, setuju tuh. Baik, tadi Ibu siapa yang mau nanya? Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa saja yang harus dikerjakan pada malam yang mulai? Terima kasih. Ya, satu, tentu salat. Ya, salat qiyamul lail. Di antaranya hadirkan salat taubat. Ya. Kemudian yusabbihuna lahu bil ghudwi wal asal, perbanyak zikir terutama tasbih. Ya, baik pagi dan petang. Paginya adalah yang terbaik di sepertiga malam terakhir. Kemudian wakanu wabil asharihum yastaghfirun, perbanyak istighfar di menjelang sahur. Ya, secara zikir khususnya adalah tasbih dan istighfar. Kemudian ya, meminta kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala hadir di sepertiga malam terakhir. Bahasa hadisnya secara teksnya turun ke langit dunia. Ya. Ngapain Allah ke situ? Ngapain Allah hadir di sepertiga malam terakhirnya kita? Hal min sa'ilin. Yuk yang meminta sini. Jadi banyak doa, banyak permintaan. Ya. Terutama kita banyakin permintaannya saat kondisi sujud kita. Maka panjangkan sujudnya. Ya. Jangan sekedar sholat 2 rakaat selesai. Panjangkan sujud kita. Karena posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah saat dalam kondisi sujud. Dan Nabi mengatakan apa? Banyakin doa dalam kondisi sujud. Dan perintah doanya perintah Allah. Allah nanya, "Mana nih yang bangun di malam hari ini? Yang meminta mana sini saya kabulin permintaannya. Yang meminta ampun mana sini saya ampunin dosa-dosanya." Ya. Jadi banyakin doa. Selebihnya silakan, mau infak subuh, mau infak apa terserah. Ya. Kenapa? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari dan siang hari, rahasia atau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi silakan infak di malam hari. Dan kata para ulama, infak di malam hari lebih utama dibandingkan infak di siang hari. Kenapa? Karena disebutkannya duluan, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili, malam. Ya, punya potensi ikhlasnya lebih besar dibandingkan infak di siang hari. Ya. Ada salah satu masjid yang DKM-nya itu bendaharanya bilang, saya sejak jadi DKM nggak pernah bayar token listrik, nggak pernah beli token listrik. Ya. Ternyata ada jamaah yang suka ngisiin token di waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Karena masjid itu di satu jalan yang dia itu marbotnya baru buka jam 4 dan bersih-bersih masjid itu jam 8 malam.
Jadi kemungkinan orang ngisi tokennya itu antara jam 8 sampai jam 4 subuh. Dan kalau jam 8 malam sampai jam 10 masih ramai jalan itu. Makanya kemungkinan kata bendaharanya nih, kemungkinan nih sebelum jam 4 nih saat ngisinya. Subhanallah, ya. Saya ceritain ini di satu masjid di Pondok Kelapa. Karena mereka masih yang pasca bayar, akhirnya DKM rapat katanya. Kita mau rubah jadi yang prabayar saja. Mudah-mudahan ada jamaah yang ngisiin tokennya. Saya bilang pastiin dulu ada apa enggak. Karena yang ada masjid ente mati lampu terus, saya bilang gitu. Selama nggak ada orang yang begitu, ente jangan rubah masjidnya, listriknya. Ini namanya saking semangatnya, Bu. Ya. Padahal ada sisi lain. Ya. Maka infaklah di waktu subuh, di waktu malam hari itu lebih utama. Ya. Ini satu tadi apa? Qiyamul Lail. Dua adalah memperbanyak zikir, terutama tasbih dan istighfar. Kemudian salat sunat taubat, refleksi dari kalimat istighfar itu. Kemudian juga minta dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam kondisi sujud, maka panjangkan sujudnya. Dan berikutnya adalah yunfiquna amwalahum bil lail, berinfak di waktu malam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Apa? Memperbanyak tasbih saja. Sebanyak-banyaknya. Ya. Kan Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, saya baca tasbihnya berapa? 1 boleh enggak? 1 boleh. Kalau 3 boleh enggak? 3 boleh. 5 boleh enggak? 5 boleh. 7 boleh enggak? 7 boleh." Sebagian ulama kemudian membatasi 7. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhan 7 kali. Tapi kalimat 1 boleh enggak? 3 boleh enggak? 5 boleh enggak? 7 boleh enggak? Itu sebagai alternatif. Artinya apa? 1 ke 3 ke 5 ke 7 kan semakin banyak. Seandainya sahabat melanjutkan 9 boleh enggak, 11 boleh enggak, jawabnya pasti boleh terus. Apa maknanya? Sebanyak-banyaknya. Itu. Jadi perbanyaknya atau perbanyak rukunya atau perlama rukunya. Ya, Ibnu Zubair itu kalau kata Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Ushulul Ghabah, itu disebut sebagai salah seorang sahabat yang terkenal dengan tawilas salah. Kalau salat itu pasti panjang dan lama terus. Enggak pernah salatnya sebentar. Dan salah satu yang beliau panjangkan dan lamakan adalah berdiri, ruku dan sujud. Gitu. Ya, dilafazkan. Subhanallah, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Bukan baca surat ya. Enggak ada baca surat di situ. Ya, apalagi surat putus cinta enggak boleh. Ya. Ya. Hanya zikir saja, bacaan. Ya. Ada lagi? Silakan. Mana ada? Enggak ada? Silakan, Pak. Terima kasih. Ini nanti untuk pertanyaan, insya Allah akan ada dari panitia. Jadi 3 Bismillah. dan 3 dari ibu. Ibunya kurang 1 lagi nih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili ibu mungkin dari saya juga. Ibu-ibu juga banyak pikiran. Begitu sholat, suratnya suka lupa. Itu harus dilanjutkan atau boleh ganti surat? Itu saja mungkin bisa mewakili yang lain. Baik. Terima kasih. Saya pastiin dulu, ibu-ibu merasa terwakili nggak? Oh ya, baik. Berarti benar. Kan yang nggak boleh kan nggak mewakili. Baik. Ya, kecuali ada just tip barusan, jasa titip soal ya. Baik. Jadi bersyukurlah bahwa kita masih manusia. Kenapa? Ketika turun surat Al-Ma'un, alladzina hum an salatihim sahun. Ya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ayat ini luar biasa. Allah tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Kalau sampai ayatnya bukan an salatihim tapi fi salatihim, maka semua kita pasti kena azab Allah. Makanya ayatnya an salatihim sahun, bukan fi salatihim. Kalau fi salatihim artinya apa? Orang-orang yang ketika salatnya lupa. Wailun lil musallin, dia pasti akan kena azab. Oh, ini berat. Ya, kenapa? Karena Nabi pun pernah lupa. Bahkan Nabi pernah salat zuhur itu rakaat kedua langsung salam, langsung bangun.
Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau sedang sholat qasar?" "Enggak." "Sholat zuhur?" 4 rakaat saya tadi. "Enggak ya Rasul, 2 rakaat." "Enggak 4, enggak 2, enggak 4." Akhirnya Rasul nanya lagi ke sahabat yang lain, "Benar saya 2 rakaat?" "Iya ya Rasulullah, engkau tadi sholat zuhurnya 2 rakaat." Akhirnya Nabi langsung berdiri lagi, nuntasin 2 rakaatnya, kemudian salam, kanan kiri selesai, baru sholat sujud sahwi. Maka sujud sahwi itu ada 2, ini dalam fikihnya ya. Sujud sahwi berada di dalam sholat, dan sujud sahwi setelah sholat selesai. Nah, kalau sujud sahwi berada di dalam sholat, sebelum salam kanan, sebelum salam kiri, itu kalau masih berada dalam sholat. Tapi kalau kitanya sudah salam diingetin orang, maka tuntaskan sisanya, salam kanan, salam kiri, baru kita sujud sahwi setelah selesai sholatnya. Nah, itu ketentuan fikihnya begitu. Nah, berarti Nabi pernah lupa, Bu. Kata Nabi, siapa yang diantara kalian ragu antara jumlah rakaatnya 1 atau 2, 2 atau 3, 3 atau 4, penanda dan isyarat bahwa kita bisa punya kemungkinan lupa jumlah rakaat, apalagi lupa hafalan. Ya, lupa rakaat aja mungkin, lupa gerakan aja mungkin, apalagi lupa hafalan. Ya. Sehingga kalau lupa hafalan bagaimana caranya? Kalau tidak bisa kita ingat, ganti surat. Kalau nggak punya surat yang lain, ya langsung ruku saja. Karena surat pendek kan sunnah, bukan rukun. Yang nggak boleh adalah Al-Fatihah yang lupa. Nggak boleh ruku, batal sholat kita. Ya, batal sholat kita. Gitu ya? Baik. Ada lagi? Silakan. Apa? Kenapa? Penjelasan tentang apanya dulu nih? Oh. Baik. Ya. Ada satu kaidah sederhana, para ulama itu mengaitkan tentang efek. Ya. Jadi hubungan sebab akibat. Siapapun orang yang Ramadannya baik, akan tercermin kebaikan yang di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Siapapun yang punya hubungan baik dengan Allah, Allah akan jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Secara keutamaan jelas, lafaznya jelas. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, semua sahabat berburu tentang itu, semua orang beriman berburu tentang itu. Ya. Dan dengan itulah umat Nabi diistimewakan. Kenapa? Karena umat Nabi ini umurnya pendek. Umat-umat sebelum Nabi SAW, umat sebelum kita ini umurnya panjang-panjang, 1000 tahun, ya sekian ribu tahun. Nabi Nuh saja usia dakwahnya 950 tahun. Itu lamanya beliau berdakwah itu 950 tahun. Tentu usia biologisnya lebih panjang. Kan nggak mungkin baru bayi lahir langsung berdakwah, kan? Nggak mungkin. Berarti umurnya lebih daripada itu. Ya, Ashabul Kahfi tidurnya saja 309 tahun. Itu tidurnya doang, Bu. Tentu kita bicara bukan tentang umur lagi. Ya. Ya kita sama Ashabul Kahfi beda tipis saja. Sama-sama suka tidur, cuman beda waktunya aja, lama. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, Ustadz, saya Ramadan mau jadi Ashabul Kahfi dulu misalnya. Nah, ini salah kaprah. Ya, salah kaprah. Maka ya, karena Allah mengistimewakan umat sebelumnya dengan usia yang panjang, sementara umat Nabi baina 60 wa 70 antara 60 sampai 70, maka cara Allah memuliakan umat Nabi dengan dipilihkan beberapa tempat dan beberapa waktu yang punya nilai dan bobot kebaikannya lebih besar dibandingkan tempat dan waktu yang lain. Contoh tempat apa? Masjidil Haram, sholat di sana berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Masjid Nabawi berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Masjid Al-Aqsa berapa kali lipat? Hah? Berapa? Halo? 500 kali lipat. Tempat yang membedakan, waktu juga sama nggak? Sama. Berdoa menjelang buka puasa, menjelang iftar, waktu mustajab. Berdoa di sepertiga malam terakhir, waktu mustajab. Berdoa ketika dalam kondisi sujud, kemudian
tempat yang atau waktu yang mustajab. Jadi ada waktu dan tempat yang Allah istimewakan, termasuk diantaranya adalah malam Lailatul Qadar secara waktu. Tempatnya di mana aja? Sebentar ada pertanyaan, Ustaz, boleh nggak itikafnya di rumah kalau perempuan? Tempatnya di mana aja? Ya, kalau laki-laki anjurannya di masjid, perempuan di rumah silahkan. Itu. Ya. Baik. Cukup ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Ustaz untuk memiliki doa. Baik. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilayna al-iman وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أنت ولينا في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء بغير حساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atas materi tanya jawab doa yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat, mengambil ilmu, mengambil fadilah dan bermanfaat dari materi dan doa yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya mengalir tiada dibagi Ustaz sampai yaumil akhir. Amin. Sebelum kami tutup, beberapa pengumuman. Yang pertama, setelah ditutup nanti mohon kesediaan dari Ustaz dan para jamaah untuk foto bersama. Jadi kami tidak perlu beranjak dari tempat duduk, kita fotonya dari mengingat alhamdulillah jamaahnya cukup banyak yang tidak kita berdiri di depan, berdiri tidak semua. Kemudian yang kedua, kepada bapak dan ibu yang sudah memberikan pertanyaan, silakan nanti menghubungi panitia untuk berpas. Baik, demikian alhamdulillah kami rangkaian acara terakhir pada pagi hari ini telah kita lewati bersama. Kita lanjutkan di acara penutupan. Marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan membaca Subhanallah wa bihamdihi.